Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Shalom, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, untuk segala kebaikan dan kasih setiamu menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan Allah Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami dan curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh mengerti akan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Sahabat Renungan Malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 9. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai ayat 9, dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 9. Begini firman Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Sahabat Renungan Malam Shalom, tema renungan ini adalah lebih baik kawin kalau tidak dapat menguasai diri. Berbicara tentang kawin atau perkawinan bukanlah sesuatu hal yang tabu atau mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kawin atau perkawinan artinya sangat berhubungan dengan pengertian akan nikah atau pernikahan. Hubungan antara kawin atau perkawinan dan nikah atau pernikahan, keduanya ini saling berhubungan. Pengertian keduanya ini saling berkaitan. Jika kawin adalah hal-hal yang berhubungan dengan tubuh, hasrat atau seks, sedangkan nikah atau pernikahan adalah ikatan antara suami istri yang sah. Maka sering dikatakan menikah dulu baru kawin, bukan kawin dulu baru menikah. Maksudnya, jangan mencemari tubuhmu sebelum ada ikatan yang sah. Jangan lakukan yang mencemari tubuhmu, yang berarti kawin, sebelum ada ikatan yang sah atau ikatan suami istri yang sah dengan adanya pernikahan. Sahabat Renungan Malam Shalom, gereja memang menjunjung tinggi pernikahan kudus. Dalam artian, hubungan seks di luar nikah itu tidak dibenarkan. Karena itu Paulus berkata, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Setiap orang pasti membutuhkan sosok pendamping hidupnya, kecuali bagi mereka yang mendapatkan panggilan khusus atau memilih hidup selibat atau tidak menikah. Kita berharap bisa bertemu dengan seorang yang menjadi pasangan hidup kita,
Misalnya seorang pria berharap bertemu dengan pasangan dengan seorang perempuan impiannya, atau seorang perempuan berharap untuk dapat bertemu dengan pasangannya, yaitu seorang pria impian, dan suatu hari nanti dapat melakukan pernikahan atau menikah. Banyak orang yang memilih untuk menikah dengan membuat standar, membuat syarat atau kriterianya masing-masing, baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain yang dia harapkan itu. Mungkin dari segi usia, pekerjaan, suku, warna kulit, dan sebagainya. Ini mau mengatakan bahwa seseorang yang memilih untuk menikah, dia memahami bahwa pernikahan itu bukanlah main-main, sehingga dia harus mempersiapkan diri lebih baik dan lebih matang. Sahabat Renungan Malam Shalom, terlepas dari standar atau kriteria atau syarat untuk menikah atau tidak menikah, kawin atau tidak kawin, itu adalah suatu panggilan atau pilihan. Dan Paulus juga mengatakan bahwa tentang kawin atau perkawinan, nikah atau pernikahan merupakan karunia dari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan supaya setiap orang harus menjaga dan menghargai pernikahan atau perkawinan itu, mengingat banyaknya godaan-godaan, banyaknya pengaruh-pengaruh dari si jahat atau iblis yang akan merusak pernikahan atau perkawinan itu. Paulus mengatakan ini supaya setiap orang jangan terpengaruh akan godaan, akan rayuan si jahat, sehingga menyalahgunakan akan pemahaman pernikahan dan perkawinan itu. Semua yang berkaitan dengan pernikahan dan perkawinan yang telah dipengaruhi oleh si jahat atau si iblis itu adalah karena lebih mengutamakan keinginan daging atau hawa nafsu, seperti kawin di luar nikah, lakukan perzinahan, pencabulan, perselingkuhan, melakukan seks bebas, terjadi perceraian, kekerasan, pertengkaran, dan mementingkan diri sendiri, hingga melampiaskan hasrat kedagingannya saja dan tak mampu lagi untuk menguasai dirinya. Demikian bagi yang tidak kawin, janganlah mencemarkan tubuhmu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar. Demikian juga jika menyandang status seorang janda atau duda, jangan lakukan perbuatan yang merusak suami atau istri orang lain. Jangan lakukan perbuatan yang merusak rumah tangga orang lain. Karena itu, saudara-saudari, lebih baik menikah, lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jika engkau kawin atau tidak kawin, namun engkau tidak berbuat dosa, itu adalah lebih baik jika itu dikehendaki Allah. Tetapi jika engkau kawin dan tidak kawin tetapi berbuat dosa, dengan demikian
engkau akan ditimpa kesusahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam renungan malam ini, mari kita melihat dan memahami bahwa pernikahan atau kawin dan perkawinan, menikah atau tidak menikah, kawin atau tidak kawin, semuanya itu adalah karunia Allah, pemberian Allah. Oleh sebab itu, mari kita menghargai pernikahan dan perkawinan itu. Mari kita menghormati pernikahan dan perkawinan itu dengan saling mengasihi, saling mencintai, dan memusatkan perhatian hanya kepada perkara Tuhan, hanya kepada karunia Tuhan dan kehendak Tuhan. Nikah atau tidak nikah, kawin atau tidak kawin, mari kita tetap menjaga dan menghargai untuk kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, supaya kami lebih memahami, lebih mengerti makna, arti perkawinan, pernikahan di dalam hidup kami yang seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Biarlah kami Tuhan di dalam hidup kami tetap melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak membiarkan tubuh kami, diri kami menjadi cemar oleh karena perbuatan yang hanya mengutamakan keinginan daging, hawa nafsu, dan hasrat kedagingan. Tetapi mari Tuhan ajar kami supaya hidup kami senantiasa tetap berkenan kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat di dalam tempat tidur kami. Berkati kami Tuhan sepanjang malam ini. Pulihkan kekuatan kami, semangat kami, sehingga besok pagi Tuhan, kami memperoleh semangat yang baru, hidup yang baru dari Tuhan, untuk boleh kami lakukan di dalam hidup kami, di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.